Selamat malam Bu Kindi, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan yaitu tugas terkait pengaplikasian teknologi 4.0 pada tempat kerja kita masing-masing. Di sini kami mengambil tema terkait pengaplikasian sistem distribusi kontrol sistem pada fasilitas instalasi PLTP Ulumbu. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Emakmun Al-Mahdi dan rekan saya bernama Yohanes Gujumosa yang mana ini merupakan case dari lokasi kerjanya Pak Yohanes. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari presentasi kita saat ini ialah PLTP Ulumbu merupakan penggerak utama dalam peta sistem kelistrikan Flores dengan target kinerja full mix pada sistem jaringan kelistrikan, di mana pada peta distribusi pembangkit dan transmisi listrik di Flores terdiri atas berbagai jenis dan kapasitas pembangkit. Juga terdapat instalasi jaringan dan fasilitas listrik yang terkoneksi secara langsung. Di sini PLTP Ulumbu merupakan pembangkit baseload yang berkontribusi besar dalam produksi EBT dan salah satu penyuplai listrik utama di Flores, di mana diperlukan adanya penggunaan teknologi Holias Max dalam sistem operasi PLTP Ulumbu agar mampu mendeteksi kerusakan lebih dini serta dapat melihat data monitoring operasional PLTP secara real time, di mana nantinya teknologi ini akan terintegrasi pada sistem fasilitas PLTP guna mengakselerasi produksi yang dapat mengurangi potensi gagal transmisi pada saat produksi dan maintenance pada PLTP Ulumbu. Selanjutnya dari sini kita dapat membagi beberapa permasalahan yang terdapat pada PLTP Ulumbu ini, diantaranya setiap kerusakan yang terjadi pada komponen PLTP sering tidak terdeteksi, di mana informasi kerusakan dan inspeksi pelaksanaan perbaikan dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu yang berdampak terjadinya kepada outtake unit atau shutdown dalam jangka waktu yang sangat lama. Begitupun di saat pelaksanaan inspeksi atau pengecekan, area fasilitas PLTP Ulumbu merupakan area yang memiliki resiko sangat tinggi bagi pekerja di saat terjadi kegagalan atau kerusakan. Selanjutnya, di sini PLTP Ulumbu akan menggunakan distributed control system atau DCS, di mana komponen-komponen pada DCS tersebut terdiri dari controller, human machine interface, field instrument, communication network, engineering workstation, yang mana sistem kontrol yang terdistribusi sebagai pengendali proses produksi atau operasi industri secara otomatis dalam mengelola dan memonitor atau mengontrol proses yang kompleks pada PLTP sendiri. Fungsi dari masing-masing komponen tersebut sebagai pengendali data terpusat, di mana pemantauan yang dilakukan secara real time dan adanya otomasi proses di saat terjadinya gangguan, di mana diagnostik dan pemeliharaan akan cepat dilaksanakan dengan pengolahan data yang maksimal. Ini merupakan bentuk instalasi yang diterapkan pada PLTU Ulumbu, di mana PLTU Ulumbu sendiri sebagai upstream sumur panas bumi, sebagai fasilitas produksi untuk pembangkit listrik di Flores, di mana dengan adanya modul DCS dengan sistem Holian Max akan terinstal dan nantinya setiap part atau fasilitas yang ada pada PLTP Ulumbu terkoneksi secara online dan akan dikumpulkan melalui
cloud computing, di mana nanti akan mengoptimalisasi produksi PT PLTP Ulumbu dan dengan handal dan maksimal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Yohanes, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Madi untuk kesempatannya. Izin kami lanjutkan kembali eh, bahwa terkait dengan sistem distributed control system atau DCS yang kita gunakan pada power plant geothermal power plant di PLTP Ulumbu, yaitu digunakan untuk yang dirancang untuk mengintegrasikan kontrol pemantauan dan pengoperasian unit pembangkit. Adapun beberapa manfaat dari pengaplikasian DCS memberikan keunggulan sebagaimana diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa melakukan pengendalian secara terpadu, di mana dengan sistem DCS memungkinkan kita bisa mengendalikan kontrol proses secara menyeluruh untuk berbagai subsistem pada pusat pembangkit listrik, seperti sistem generator, boiler, generator, steam turbin, sistem uap, ataupun sistem pendingin ataupun auxiliary lainnya. Lalu kemudian arsitekturnya modular yang dimana menggunakan infrastruktur yang modular yang memungkinkan memudahkan pengkonfigurasian, pengembangan, dan pemeliharaan yang dimana setiap fungsi memiliki tujuan atau fungsi spesifik sesuai kebutuhan. Kemudian sistem DCS ini memiliki sistem kinerja yang lebih tinggi dan lebih stabil. Dengan demikian dapat memberikan kinerja yang lebih tinggi dan keandalan dalam kondisi operasi yang berat, seperti yang terjadi di PLTP Ulumbu. Kemudian dapat memberikan kemampuan pemantauan secara real time yang lebih, sehingga proses ini dapat memberikan pemantauan real time terhadap parameter proses yang lebih kritis, sehingga memungkinkan tim operator ataupun pemeliharaan untuk segera mendeteksi jika terjadinya anomali pengoperasian. Kemudian keunggulan lainnya yaitu dapat diintegrasikan dengan sistem lain, yaitu bisa dilengkapi dengan kemampuan komunikasi yang memungkinkan integrasi dengan sistem kontrol atau sistem manajemen lainnya. Selanjutnya, berikut merupakan topologi atau arsitektur yang kita gunakan di PLTP Ulumbu, di mana di gambar paling bawah ini merupakan diagram proses atau flow diagram proses pada sistem pengoperasian pembangkit atau sistem termodinamik. Kemudian yang paling kanan ini merupakan topologi atau arsitektur daripada sistem DCS, di mana ini dilengkapi ada dua, satunya sebagai main, kemudian yang satunya lagi bertindak sebagai redundant, sehingga kedua proses DCS ini selalu di backup yang main control dan redundancy control, sehingga bisa terjadi adanya fault pada salah satu, sehingga dan salah satu controller atau salah satu CPU akan segera mengambil alih sistem kontrol. Kemudian kita lihat yang paling atas, di mana ini ada dilengkapi dengan adanya beberapa sensing device yang ada pada instalasi lokal, misalkan alat ukur berupa termokokbel untuk sebagai detektor, kemudian lalu alat ukur ini kemudian akan memberikan sinyal 4-20 miliampere kepada sistem melalui transducer untuk dikirim kepada sistem kontrol, kemudian dilakukan diproses, lalu kemudian dari sini ada fungsi-fungsi logika tertentu yang memerintahkan peralatan auxiliary lainnya agar bisa merespon bila terjadi sesuatu, bisa berupa respon terhadap kontrol valve ataupun sistem on-off pada peralatan bantu lainnya, misalkan pompa-pompa, motor-motor pompa, sistem pendingin, ataupun pada fan pendingin, dan lain-lain sebagainya. Next, Pak Mahdi. Baik, dengan demikian, dengan terpasangnya sistem DCS atau dalam hal ini yang kita gunakan sistem Holisys Max, sangat membantu dalam proses pengoperasian dan pemeliharaan
komponen PLTP, misalkan monitoring pada fasilitas pipa, kemudian sistem pendingin, cooling tower, sistem valve, dan komponen instrumentasi lainnya, sehingga semua suplai daya dapat terpantau secara online dan real time. Lalu kemudian dengan adanya sistem DSS ini akan memberikan sistem keamanan yang lebih tinggi untuk mengurangi risiko terhadap personil dalam pekerjaan korektif, predictive maintenance, dan emergency maintenance, sehingga meminimalisir terjadinya outage unit atau shutdown, sehingga mampu meningkatkan keandalan produksi energi listrik atau energi bersih dari PLTP Ulumbu. Dengan adanya sistem DCS ini, maka secara umum tujuan perusahaan atau moonshot thinking akan dicapai melalui grow food moonshot, yang mana pada PLTP Ulumbu kita bisa PLTP Ulumbu akan berkontribusi bagi perusahaan, bagi PLN secara keseluruhan dalam produksi renewable energy, sehingga akan ikut berkontribusi dalam akselerasi pertumbuhan bisnis development dan meraih revenue yang makin tumbuh positif ke depan. Demikian Bu Kindi dari kami dan rekan-rekan, terima kasih untuk perhatiannya.